sudah tahu bukan? Di dalam suatu ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berhubungan untuk menjaga kelangsungan kehidupan dalam ekosistem. Nah, teman-teman, dalam interaksi antara organisme dengan lingkungannya dapat terjadi karena adanya aliran energi. Nah, jadi apa sih aliran energi itu? Jadi, teman-teman, aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Teman-teman harus tahu juga, dalam proses makan dan dimakan, terjadi proses perpindahan ataupun aliran energi. Seperti yang terlihat pada gambar aliran energi dalam ekosistem. Nah, pada awalnya energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian, hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan dan dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur-unsur mineral yang diserap oleh tumbuhan kembali. Pada proses perpindahan energi dari satu trofik ke trofik lainnya, selalu ada energi yang hilang, sehingga dapat dikatakan bahwa aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Sudah jelas kan teman-teman? Oh ya teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa contoh aliran energi seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan tingkatan trofik. Nah, selain itu, juga terdapat beberapa contoh aliran energi seperti piramida ekologi. Nah, teman-teman, apabila energi yang tersedia dalam suatu rantai makanan itu disusun secara berurutan berdasarkan urutan tingkat trofik, maka akan membentuk sebuah kerucut yang dikenal dengan piramida ekologi. Dengan demikian, piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik, yaitu tingkatan nutrisi dari yang terendah sampai ke yang tinggi, secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ini terdiri dari beberapa tipe seperti piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke siklus materi. Nah, pada siklus materi ini lebih ditekankan pada perputaran materi yang terjadi di antara komponen dalam ekosistem. Energi yang menjadi penggerak sistem kehidupan dari hampir semua makhluk hidup berasal dari matahari. Sedangkan materi untuk membangun tubuh organisme berasal dari bumi. Oleh karena itu, setiap organisme terdiri dari materi yang juga bagian dari bumi. Nah, teman-teman, pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan yang tak hidup dapat disebut juga dengan siklus materi. Jadi, dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang, namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Nah, unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air.
Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan sehingga disebut dengan siklus materi. Teman-teman, baiklah kita masuk ke bagian terakhir yakni siklus biogeokimia. Nah, teman-teman sudah tahu apa sih siklus biogeokimia itu? Teman-teman, siklus biogeokimia adalah siklus kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi, di dalam ekosistem, unsur-unsur dari lingkungan mengalami perpindahan dan perubahan melalui organisme dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Kemudian kembali lagi ke lingkungan abiotiknya. Nah, siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui makhluk hidup saja, tetapi teman-teman, ini juga melibatkan reaksi-reaksi kimia di dalam lingkungan abiotik. Siklus ini akan terus-menerus berlangsung dalam suatu ekosistem, sepanjang ekosistem tersebut bertahan dalam keserasian dan keseimbangan. Teman-teman harus tahu juga bahwa fungsi dari daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Nah, teman-teman, dalam daur biogeokimia ini diuraikan melalui beberapa proses yang terdiri dari unsur-unsur anorganik seperti daur air, daur oksigen dan daur karbon, daur nitrogen, daur belerang, dan daur fosfor. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari daur-daur tersebut. Disimak ya, teman-teman. Pertama adalah daur air. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, semua organisme hidup memerlukan air untuk melakukan aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, ketersediaan air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hidup. Nah, pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa tempat yang terkena energi matahari akan menguap termasuk pada tumbuhan dan juga hewan. Akibat tiupan angin, awan menuju permukaan daratan dan pengaruh suhu mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Hujan turun di permukaan, meresap ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan. Sebagian lagi mengalir ke sungai sampai ke laut. Setelah itu dimanfaatkan manusia, hewan, dan tumbuhan akan dikeluarkan lagi dan menguap. Yang berikutnya teman-teman yakni daur karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen juga penting bagi kehidupan seperti penyusun materi dalam tubuh dan digunakan sebagai fotosintesis. Nah, di dalam daur ini awalnya karbon dioksida diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis dijadikan glukosa. Lalu disusun menjadi amilum, kemudian diubah menjadi senyawa gula yang lain seperti lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernafasan tumbuhan dihasilkan lagi karbon dioksida dan oksigen. Daur oksigen juga sama halnya seperti daun karbon ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke daur nitrogen. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, nitrogen merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer yang terbesar, sekitar 80% loh. Unsur ini merupakan unsur penyusun senyawa organik khususnya protein. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di situ pada beberapa jenis tumbuhan misalnya polong-polongan dapat menggunakan nitrogen bebas dari udara karena mereka hidup bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota seperti bakteri dan cyanobacteria yang dapat mengikat atau memfiksasi nitrogen bebas serta memecahnya menjadi senyawa. Selanjutnya, senyawa nitrogen yang terdapat pada tumbuhan ini dapat berpindah ke hewan ataupun manusia melalui rantai makanan. Proses pengikatan nitrogen secara alami
melalui kerja sinar ultraviolet di permukaan atmosfer dan dari kilat atau petir dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta adanya oksigen. Hasilnya adalah senyawa nitrogen oksida yaitu nitrat. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke daur belerang. Seperti halnya nitrogen, sulfur, atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah, sungai, serta lautan dalam bentuk ion-ion sulfat bersama dengan air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk mensintesis protein. Unsur belerang dalam tubuh tumbuhan akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, bakteri-bakteri anaerob tanah mereduksi ion-ion sulfat dan melepaskan gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida yang lepas ke udara bereaksi dengan oksigen membentuk gas sulfur dioksida. Sedangkan di dalam tanah, hidrogen sulfida dioksida oleh bakteri tanah menjadi ion sulfat dan menjadi sulfur dioksida. Nah, teman-teman, kita sampai juga ke daur yang terakhir, yakni daur fosfor. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Seperti pada gambar yang telah saya sajikan, nah di situ kita dapat ketahui bahwa daur fosfor di alam terjadi secara alami sepanjang tidak ada campur tangan manusia yang merusak. Di dalam tanah mengandung fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen sehingga fosfor berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat tersebut diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan dan seperti biasa akan terulang kembali siklusnya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi sekarang teman-teman sudah mengerti bukan mengenai topik bahasan pada video ini, yakni aliran energi, siklus materi, dan juga siklus biogeokimia. Baiklah teman-teman, jadi itulah materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dan juga mengerti yang saya jelaskan. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.